Melalui arahan Bapak Presiden, saya sangat yakin bahwa peningkatan pajak maupun peningkatan bea dan cukai itu akan meningkat untuk memberikan kontribusi meningkatnya pendapatan negara. Saya optimis terhadap penempatan kedua presiden. Banyak pengamat di luar sangat mengkhawatirkan. Ahli-ahli ekonomi, ahli saham, sangat mengkhawatirkan itu. Bahwa keuangan kita bisa membahayakan negara. Bagi saya tidak khawatir. Karena kekhawatiran dari ahli ekonomi, ahli keuangan di luar ahli ini, itu dia tidak paham. Namanya kebijakan politik bisa terjadi terkait dengan angka di atas rincian anggaran pendapatan belanja negara. Tapi dia tidak pikir bahwa keahlian seorang presiden, ingat, keahlian seorang presiden untuk keluar dari jeratan hutang ataupun kurangnya dana itu, mereka tidak pernah pertimbangkan. Karena seorang presiden bukan terkungkung pada hal yang tertulis itu. Dia juga diberikan satu talenta oleh Tuhan untuk keluar dari masalah itu, dan itulah yang dimiliki Pak Prabowo. Penunjukan Dirjen Pajak Pak Bimo, Direktur Jenderal Pajak Pak Bimo, dan penunjukan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Bapak Jaka Budi Utama, itu yang diputuskan Bapak Presiden bagian dari langkah-langkah dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara di kedua bidang ini. Karena kedua bidang ini berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi memang terhadap penerimaan pajak ini pemerintah sangat berharap supaya tidak menurun tetapi meningkat penerimaan pajak, dan juga di bidang bea dan cukai daripada impor maupun ekspor itu bisa diperoleh secara maksimal. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Ya tentu dalam pelaksanaan yang lalu memang sudah dilakukan, dan menurut saya sudah baik, tetapi perlu peningkatan, maka ditempatkanlah namanya penyegaran pejabat. Iya. Apakah Bapak melihat ini sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat fungsi pertahanan non militer seperti pengamanan sektor ekonomi dan fiskal dengan melibatkan unsur militer? Ya, tidak bicara unsur militer, tetapi kan Pak Jaka sendiri itu oleh Bapak Presiden menunjuk Pak Jaka, memang dia Letnan Jenderal TNI yang aktif. Tetapi terhitung beberapa hari lalu dia mengundurkan diri, pensiun. Oh, ya, sehingga dari sudut Undang-Undang 3 tahun 2025 itu layak. Jadi tidak ada orang jangan lagi beranggapan bahwa ada penempatan militer di Dirjen Pajak. Pak Jaka beberapa hari lalu sudah pensiun. Artinya ini murni profesional dan untuk meningkatkan pendapatan negara ini, Pak? Ya, tidak bicara. Ya, mungkin banyak semua profesional, tetapi memaksimalkan pendapatan negara, dan tentu latar belakang Pak Jaka ini kan juga terkait dengan masalah-masalah sering di lautan itu ada transaksi jual beli ekspor ikan secara ilegal. Banyak, sudah bertahun-tahun ini terjadi. Maka salah satu hal itu perlu ditertibkan. Di dalam Undang-Undang 3 tahun 2025 tentang TNI itu dikatakan kalau ada penyelundupan atau kegiatan ilegal di laut, maka ditangkap oleh Angkatan Laut, diproses pidana, dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Nah, tentu ini kan merugikan negara kalau ada impor ilegal atau ada ekspor dari sumber daya alam, ternyata ekspornya itu misalnya 3.000 ton, ternyata hanya 1.000 dilaporkan. Nah, penertiban ini akan sinkron nanti, akan pasti mengarah kepada penertiban itu, terutama penyelundupan. Penyelundupan itu sangat merugikan negara. Di sektor pajak, ini sekedar informasi. Pada tahun 2006,
itu ada penggelapan pajak 26 triliun 2006. Sampai dirjennya dipecat Ibu Sri Mulyani. Nah, ini jangan lagi terjadi. Ya, jangan. Sistem ini sudah sistem teknologi yang dirancang oleh pemerintah itu mengeliminir dan juga mengupayakan supaya tidak terjadi lagi pencurian-pencurian dengan sistem dengan password itu. 26 triliun pernah dikorupsi itu. Sampai dipecat dirjennya itu sama Ibu Sri Mulyani. Jadi hadirnya kedua figur ini akan diharapkan menciptakan birokrasi yang akuntabel dan transparan, Pak. Ya, Bapak Presiden tentu menempatkan orang, tentu memiliki sistem untuk menjaring orang yang dipercaya untuk menempati posisi-posisi ini, dan tentu sudah pertimbangannya sudah dari berbagai pihak, dan juga Bapak Presiden itu sebetulnya feelingnya lebih kuat terhadap seseorang itu. Dia pasti dia sudah dan juga dengan Pak Jaka terutama sudah pengalaman bersama-sama ya dulu di militer. Dan saya lihat ya pribadi kedua ini kan, terutama Pak Jaka itu orangnya ya, selama saya kenal beliau itu tegas tapi lembut dalam berhubungan dengan sesama. Ya, rendah hati. Artinya nih akan potensi peningkatan pendapatan negara kalau prediksi Pak John ini sangat potensial sekali, Pak. Ya, melalui arahan Bapak Presiden, saya sangat yakin bahwa peningkatan pajak maupun peningkatan bea dan cukai itu akan meningkat untuk memberikan kontribusi meningkatnya pendapatan negara. Saya optimis terhadap penempatan kedua personel ini. Pak, apakah latar belakang militer Dirjen Daka dapat memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di lingkungan Bea Cukai, Pak, ke depannya? Terhadap penegakan hukum di lingkungan Bea Cukai dengan berbicara militer, saya kira itu tidak menonjol karena Pak Jaka tentu menyesuaikan diri dengan aturan-aturan, keputusan-keputusan undang-undang Bea Cukai, kemudian keputusan presiden, peraturan Menteri Keuangan yang membawa Bea Cukai, itu pasti itu yang lebih menonjol dibanding militernya. Jadi saya kira itulah sebabnya Pak Jaka itu pensiun, dia minta pensiun, bukan dipensiunkan, minta pensiun. Ya, masih perlu berapa tahun dia sebagai Letnan Jenderal, tapi ya minta pensiun karena itu nanti melanggar undang-undang. Ya Pak, Bimo Wijayanto ini dikenal sebagai birokrat yang dekat dengan sektor investasi strategis sebelumnya jabatannya. Lalu sinergi dengan Dirjen Daka, apakah ini bisa poros baru dalam reformasi penerimaan negara di bawah pemerintahan Prabowo? Ya tentu kan itu dipanggil dua-dua oleh Bapak Presiden dan diberi arahan. Tidak ada hal yang bisa membawa nilai tambah di negara ini tanpa ada kerjasama, ada persatuan, ada saling menunjang, ada saling melengkapi. Tidak ada yang bisa dicapai kalau masing-masing. Dan saya yakin setelah Bapak Presiden memanggil kedua pejabat ini, saya tentu mereka akan loyal terhadap arahan Bapak Presiden. Pak, pemerintahan Pak Prabowo ini saat ini kan sudah berjalan 6-7 bulan. Bagaimana sih kondisi keuangan negara saat ini kalau menurut Pak John? Ya, dari banyak pengamat di luar sangat mengkhawatirkan. Ahli-ahli ekonomi, ahli saham, sangat mengkhawatirkan itu. Bahwa keuangan kita bisa membahayakan negara. Bagi saya tidak khawatir. Karena kekhawatiran dari ahli ekonomi, ahli keuangan di luar ahli ini, itu dia tidak paham. Namanya kebijakan politik bisa terjadi terkait dengan angka di atas rincian anggaran pendapatan belanja negara, tapi dia tidak pikir bahwa keahlian seorang presiden, ingat, keahlian seorang presiden untuk keluar dari jeratan hutang ataupun kurangnya dana itu, mereka tidak pernah pertimbangkan. Karena seorang presiden bukan terkungkung pada hal yang tertulis itu. Dia juga diberikan satu talenta oleh Tuhan untuk keluar dari masalah itu, dan itulah yang dimiliki Pak Prabowo. Dia pasti dapat menyelesaikan masalah-masalah
Misalnya saja kita pergumulan tentang masalah dana pinjaman yang mungkin mendesak dan lain-lain. Saya yakinkan kalau ada yang mendengar ini, pasti Pak Prabowo secara bertahap bisa mengatasinya. Ini saya nyatakan di sini. Dan tim ekonomi pemerintahan sekarang ini, kalau menurut Pak Jen, orang-orangnya memang sudah tepat gitu Pak? Kita tidak usah menilai tim ekonomi orangnya sudah tepat atau tidak. Pasti ada kurang lebihnya masing-masing. Tapi saat mereka saling melengkapi dan loyal kepada Bapak Presiden, itu bisa dicapai secara maksimal. Ingat, ada satu prinsip dikatakan begini. Kucing hitam, kucing putih tidak penting. Yang penting bisa tangkap tikus. Jadi sudahlah, jangan dibicarakan ini bekas presiden lama, bekas ini. Udahlah, tidak usah bicara itu. Yang jelas selama dia bisa meningkatkan pendapatan negara, selama dia loyal, setia kepada presiden, itulah anak negara, aparatur sipil negara yang mengabdi pada negaranya. Jadi untuk apa jadi kucing putih kalau tidak bisa tangkap tikus? Dan Bapak Presiden pasti sudah tahu. Cuma kan Bapak Presiden ini ya sambil jalan, sambil dibenahi lah. Artinya sudah on the track lah nih sekarang Pak. On the track. Dan berharap juga kepada para menteri, dengan hormat para menteri, ya pembantu Presiden supaya tidak melakukan hal-hal di belakang Bapak Presiden yang masih suka menggergaji kebijakan, masih suka mengambil hal-hal yang bukan miliknya, seperti itu. Usahakan supaya mulai sekarang berubahlah ke arah yang lebih baik, supaya bangsa ini dan kepemimpinan Bapak Presiden itu bisa maju, meningkat, dan secara bertahap bisa menyelesaikan masalah-masalah secara komprehensif. Meskipun demikian Pak, kondisi perekonomian ini tidak hanya perekonomian ansih Pak, dipengaruhi oleh faktor di bidang sektor-sektor lain juga, termasuk keamanan dan lain-lain Pak. Artinya di bidang-bidang lain gimana Pak pengaruhnya terhadap ekonomi yang ada saat ini Pak? Ya, selalu ekonomi dipengaruhi oleh situasi politik dan keamanan. Saya sudah tegaskan tadi, Bapak Presiden memiliki kemampuan dan kesungguhan untuk menyelesaikan berbagai masalah secara komprehensif dan itu saling melengkapi. Saya yakin. Jadi masalah keamanan, udahlah, ribut-ribut di luar pasti bisa selesai. Pasti, yakinlah. Masalah politik ya tersumbatnya tuntutan, dukungan, aspirasi apa semua juga nanti lama-lama juga akan mengerti bahwa kita perlu membangun bangsa ini secara baik. Tidak usah dipaksakan, nanti mengerti sendiri. Tentu dengan gaya Bapak Presiden seperti ini, baguslah. Ya. Pak, dengan kehadiran dua orang ini, terutama Pak Legend Jaka, apakah dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman non-konvensional seperti kejahatan ekonomi transnasional? Ya, di dalam Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025 itu sudah ada di sana bagaimana kewaspadaan terhadap kejahatan konvensional di laut, di darat, ya maupun di udara sudah ada itu kan. Ya, tetapi harus diingat juga bahwa dalam rangka pelaksanaan memaksimalkan keamanan dan pertahanan TNI itu, dan itu jangan pernah kita berbicara TNI saja. Ya, di sini polisi maupun TNI jangan dibenturkan karena mereka adalah aparat pemerintah yang bertugas sesuai bidangnya masing-masing. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat dalam negeri sambil menegakkan hukum. Nah ini dan ada tambahan lain. Ada banyak tugas-tugas lain berdasar Kepres. Ya, nah, di bidang TNI itu ada tugas yang sama. Tetapi ini kan tidak usah dibicarakan ini TNI, ini polisi, enggak lah. Ini aparat pemerintahan yang sangat diharapkan bisa berfungsi kerjasama berdua sehingga ke depan itu masalah ekonomi bisa diselesaikan. Jadi masyarakat jangan benturkan itu. Kepolisian sudah jalan baik,
TNI mulai terbenahi dengan ada undang-undang, ya sudah nanti bersamaan dengan TNI Polri kita harapkan itu akan lebih, saya ulangi, akan lebih berfungsi dengan tugas-tugas yang dibebankan negara. Dan itu sangat membantu Bapak Presiden. Sejauh mana Pak optimisme Bapak tentang kehadiran kedua orang ini Pak? Maksudnya? Dengan Pak Lejen Jaka dan Bimo sebagai Dirjen, optimismenya Bapak seperti apa? Mungkin ada baiknya tidak usah menggunakan Letjen ya. Beliau sudah pensiun beberapa hari lalu ya. Pak Jaka dan Pak Bimo. Ya, yang ditanyakan? Sejauh mana optimisme Bapak dengan ditunjuknya dua orang ini Pak? Ya, saya dalam bangsa ini tidak pernah berpikiran pesimis. Tidak pernah. Saya juga tidak pernah berpikiran negatif. Sebab kita membangun bangsa yang besar tidak bisa berpikiran dengan pikiran kecil. Ya, pikiran kecil, pikiran negatif, merasa jangan sampai terjadi. Tidak ada. Membangun bangsa Indonesia harus dengan pikiran yang besar. Karena ini bangsa besar. Pikiran yang positif. Harapan untuk hari esok lebih baik. Saya yakin dengan penempatan dua orang ini akan membawa manfaat, nilai tambah yang besar. Saya yakin itu. Jadi jangan sekali-kalian generasi muda atau siapa, jangan berpikiran kecil lah. Dan membangun hidupmu jangan pikiran negatif, tidak mampu, tidak ini. Enggak. Kalau mau besar, pikiran harus besar. Tapi ingat, kucing hitam, kucing putih, yang penting bisa tangkap tikus. Nanti hasilnya nanti kita lihat. Kalau tidak bisa tangkap tikus, ya itu bukan urusan kita, urusan Bapak Presiden. Ada lagi? Kalau nggak, closing mungkin. Closing statement. Ya, dalam menerima kepercayaan dari negara melalui Bapak Presiden, ini adalah satu anugerah dari Tuhan. Maka tentu kita berharap bahwa Bapak keduanya akan melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dan tentu kita yang melihatnya akan mendoakan supaya tetap dalam perlindungan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwase, sehingga mereka sehat dan sukses tugas untuk kedepannya. Dan kita doakan juga Bapak Presiden semoga selalu sehat.